Keuntungan utamanya adalah masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas, yang pasti, bahwa data pribadi mereka dilindungi oleh pemerintah dan bagi pengelola pemroses data pribadi masyarakat di platform online apapun, itu akan mendapatkan sanksi bila data pribadi masyarakat itu bocor dari platform mereka. Jadi sekarang kita sudah punya landasan hukum jelas, jadi kalau ada masyarakat yang merasa eh, terdampak, merasa rugi terjadinya kebocoran data pribadi mereka, itu mereka sudah mulai bisa melaporkan kasusnya agar dapat diproses secara hukum, baik itu bisa berujung pidana maupun perdata. Baik, Pak Ruby kita jelaskan tadi seperti yang Anda bilang, sekarang keuntungannya masyarakat punya landasan hukum. Ini lalu seperti apa nih setelah apa tahapan apa lagi untuk produk hukum nantinya yang akan didapat oleh masyarakat yang terkena kerugian terkait data ini? Baik, Eh, yang terutama juga nanti terkait Komisi Pengawasan Perlindungan Data Pribadi ini, yang Hmm. mana disebutkan di undang-undang tersebut akan berada di bawah Presiden. Nah, kita butuh kepastian Komisi Pengawas PDP ini benar-benar lembaga dan yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten, profesional, dan benar-benar independen, sehingga dapat undang-undang ini benar-benar dapat hadir di masyarakat dan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya. Jangan sampai hanya ada undang-undang tetapi ujung-ujungnya tetap masyarakat merasa dirugikan bila komisi pengawas nanti tidak dalam posisi yang independen maupun tidak profesional dan tidak kompeten. Baik Pak Sukamta, masih sama dari sisi publiknya begitu ya, artinya publik bisa mendapatkan hak mereka begitu, bisa nuntut kalau datanya bocor dan bisa minta data mereka dihapus atau enggak, bisa nanya apa enggak ke mereka apa yang data kita yang disimpan. Iya betul Mbak. Jadi memang apa sejak ada Undang-Undang PDP ini Mhm. hak-hak masyarakat jadi lebih lengkap gitu. Tidak hanya sebagai pengguna platform, tapi hak-hak dia setelah memberikan persetujuan data pribadinya boleh diakses, diproses, diolah oleh pemproses data oleh PSE. Nah, pihak PSE, pihak penyelenggara sistem elektronik inilah yang nantinya akan bertanggung jawab penuh agar data pribadi kita tidak bocor kembali. Kalau bocor berarti sudah tanggung jawab mereka sesuai di Undang-Undang PDP ini. Baik, Pak Sukamta, setelah Undang-Undang Ya, PDP resmi disahkan, apa saja yang berbeda Pak? Apa yang berubah dengan adanya undang-undang ini? baik. Yang pertama pada level kenegaraan, dengan adanya undang-undang ini yang disahkan, Indonesia ini menjadi setara dengan negara-negara lain yang sudah memiliki perlindungan atas datanya. Misalnya negara-negara Eropa, GDPR, sehingga kalangan bisnis yang akan melakukan transaksi dan transfer data itu memungkinkan, karena di sini diatur boleh transfer data dari dan ke antar negara sepanjang di situ ada equal, ada perlindungan yang sama, peraturan yang sama antar negara. Kita tidak bisa mentransfer menurut undang-undang ini ya, tidak boleh mentransfer ke negara yang tidak memiliki undang-undang atau peraturan yang setara terhadap perlindungan data pribadi warga negaranya. Misalnya itu. Baik, bisa dijelaskan apa Bagi saja? warga negara, Mhm. ini jelas ada kejelasan aturan main. Ada kejelasan aturan main pengumpulan data. Karena selama ini setiap warga negara kita ini data kita dikumpulkan oleh berbagai macam pengumpul data dan tidak jelas perlindungannya. Sehingga data-data kita kadang-kadang tiba-tiba saja diakses oleh orang-orang yang kita tidak tahu, kita mendapat telepon, dapat WA, dapat SMS, kadang-kadang terus sampai mengetahui detail-detail pribadi kita. Ada kita ini kan di media sosial kadang-kadang posting dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Kalau ada orang memanfaatkan itu, kadang-kadang ada yang minta-minta, terus sampai ngancem, oh ini anak bapak ya, ini istri bapak ya, gitu. Kan saya kira semua mengalami itu. Nah dengan adanya undang-undang ini, si pengelola data itu tidak boleh dengan seenaknya itu menyebabkan apa namanya data-data yang dikelola itu bocor.
Jadi ada aturan main yang jelas di situ. Saya kira ini yang paling penting tuh, ada hak, ada kewajiban bagi pengelola data pribadi. Ada juga lembaga-lembaga pengawas yang nantinya diharapkan segera dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, sehingga memastikan undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Kalau warga negara yang memiliki data pribadi, yang disebut subjek data pribadi, ini kan jadi subjek, dia tidak punya kesalahan apa-apa karena datanya itulah yang dikolek, yang dikumpulkan oleh para pengelola data. Nah, dia hanya punya hak, ya, para subjek data itu punya hak, tapi tidak punya kewajiban. Ya.